Sama. Nah, eh, yang kedua, cara kerja di pengadilan itu kan setiap putusan itu biasanya mereka input di dalam websitenya Mahkamah Agung sehingga bisa diakses oleh semua orang. Maka bukan saya bermaksud mengkoreksi cara kerja lawyer, tidak etis ya. Tapi mungkin kurang membangun komunikasi aktif, pertimbangan-pertimbangan yang baik dengan klien terhadap sebuah upaya. Saya pikir begitu sih. Oke, aduh, ada abangku, Abang Herwanto. Apa kabar abangku? Assalamualaikum. Ya Allah, lama tak bersua abang. Waalaikumsalam, kabar baik. Bang Herwanto, salam. Ya, kabar baik. Kemana aja nih Bang Herwanto ini? Biasa, kita mencari sesuap nasi nih. Lama tak bersua ini kita ya kan? Iya, lama tak bersua ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si ganteng, mukanya si ganteng. Kayak gini mah, enggak harus ini. Ya kan, udah lama nih Bang. Salam kangen Biasanya semuanya ya. ya salam rindu ya kan. Nah kemarin kan kita selalu aku buka Komal kan kita edukasi hukum kan. Ya. Nah saat ini Bang Nyoman ataupun Bang Herwanto mungkin sempat terpantau ya bahwasannya Komal ini udah tidak lagi membahas masalah Nikita Mirzani, tapi ya. membahas masalah ini ono fitnah, ini ono, ya kan. Nah jadi kita udah berpikir nih, ya kan, benar-benar berpikir, ya kan, udahlah kita back to laptop, ya kan, ditambahkan sidang kasus Kaniki kan masih belum selesai ya, Bang Herwanto ya, masih kasasi dan PK ya kan, ada PK lah ya, ibarat kata saya nggak paham lah itulah ya kan. Nah sekarang kita nih Bang Herwanto, Bang Nyoman, kita butuh lagi kekuatan nih ya, gimana supaya para real pendukung Nikita Mirzani, yuk kita back to laptop. Nah kira-kira saran dari Bang Herwanto dulu, nanti baru Bang Nyoman, itu seperti apa nih supaya kita ayolah kita kembali seperti yang dulu lah, bisa nggak kasih, karena di sini Bang Herwanto ya, saling fitnah, hujat, urusan orang, pribadi orang, usaha orang, dan kata-katanya sangat luar biasa, segala kebun binatang, segala macam kayak gitu Bang Nyoman, bikin darah saya naik gitu Bang Nyoman, Bang Herwanto, coba Bang Herwanto kasih pencerahan dulu Bang Herwanto lah, sok. Iya, saya kalau beberapa kali itu ya ada pembahasan masalah apa aja, masalah Nikita, masalah Vanessa, masalah apa aja. Memang saya monitor beberapa kali aja karena kebetulan kemarin saya sibuk mencari sosok nasi nih, jadi tidak terlalu aktif mengikuti. Tapi memang saya kalau seandainya sudah ada pembahasan tadi yang disebutkan bahas masalah kebun binatang dan sebagainya, saya menghindari untuk saya tidak masuk juga dalam pembahasan seperti itu, karena sejak saya main media sosial ini, ya, artinya ruang digital ini, saya pastikan setiap apa yang saya ucapkan, apa yang saya ucapkan di ruang komal ini, saya pastikan bahwa orang yang mendengarnya itu harus dapat manfaatnya. Itu satu. Sehingga saya selalu menghindari itu kalau seandainya orang sudah degang ngomong yang apalagi ada kebun binatangnya dan lain sebagainya, itu saya langsung menghindar tuh. Saya berusaha jangan sampai ibaratnya waktu kita, harta kita, kuota kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat nanti kan. Kira-kira begitu. Waduh, terima kasih nih. Ada yang kirim apa itu? Ya, kebetulan Dari Kak Titi Mengke. Jadi kebetulan Kak Titi, makasih banyak ya, makasih banyak. Barokah selalu. Nah, jadi kalau tadi kebetulan kan kita WA-an tadi ya. Ya. Nah, jadi saya ingat tadi diminta ini, saya jadi langsung ini saya coba lihat nih ada kesempatan untuk live ya, saya berusaha lah karena tadi sudah janji juga kan. Nah, intinya gini. Saya sebenarnya nih ya,
sama lah kayak tadi Bang Nyoman, saya tidak mau mengomentari ibaratnya kinerja teman, pasti rekan-rekan yang lain itu sudah berusaha sekuat mungkin lah. Dan semua memang beda advokat, beda cara, beda dokter, beda obat. Ya, datang ke dokter A sakit kepala dikasih bodrek, datang ke dokter B sakit kepala dikasih Paramed, sama-sama obat sakit kepala. Jadi tidak ada yang salah, semuanya benar. Nah, tapi memang saya sebenarnya penasaran kalau terkait dengan perkara Nikita Mirzani ini. Saya adalah orang yang memberikan masukan bahwa Nikita itu banding. Artinya menggunakan upaya hukumnya, walaupun upaya hukum itu ternyata menambah hukuman. Nah, tetapi walaupun ada beberapa advokat yang mengatakan, nah inilah kesalahannya, kenapa harus banding, harusnya terima aja. Saya walaupun upaya hukum itu ternyata meningkatkan hukuman, saya tidak pernah takut untuk mengatakan bahwa ya saya mintanya banding, saya harus upaya hukum. Karena apa? Karena saya menginginkan gini ya, saya sebenarnya pengen menyaksikan bahwa yang saya ungkapkan dulu itu kan begini, benar nggak sih uang 4 miliar yang dikirim oleh pelapor ke Nikita Mirzani itu merupakan unsur yang merugikan si pelapor. Nah, saya sudah lempar pancing agar supaya dari pihak Nikita Mirzani ini melakukan upaya agar supaya rekeningnya si pelapor itu diperiksa dong. Jadi semenjak si pelapor mengirimkan uang sejumlah 4 miliar ke Nikita Mirzani, dan ketika itu Nikita Mirzani tidak mereview. Izin sebentar, Bang Nyoman udah diundang, Bang Nyoman. Udah saya undang, Bang Nyoman. Mungkin keluar dulu, coba Bang Nyoman. Tolong moderator jangan menaikkan ini dulu ya. Nanti ada moderator yang di atas yang naikin ya. Yang di bawah moderator tolong tahan gairahnya ya. Biar tugas moderator yang di atas ya. Bang Nyoman mungkin keluar dulu, nanti naik lagi Bang Nyoman sebelum dilanjut. Bang Nyoman keluar dulu, ntar masuk lagi. Nanti baru Ya. kita undang. Tolong moderator yang di bawah, nanti yang tugasnya menaikkan yang moderator di atas ya. Oke. Ya, oke ya, saya lanjutkan ya. Ya, lanjut aja. Nah, jadi salah satu unsur yang terpenuhi ketika ada suatu peristiwa tindak pidana itu adalah pelapor mengalami kerugian. Karena korban itu definisinya adalah orang yang mengalami penderitaan fisik atau mengalami kerugian akibat dari tindak pidana. Nah, saya mencoba memperjelas apakah pelapor ini mengalami kerugian dengan memberikan uang 4 miliar ke Nikita Mirzani. Nah, pertanyaannya, apakah pelapor ini ketika memberikan uang kepada Nikita Mirzani sejumlah 4 miliar ini dan Nikita Mirzani tidak mereview produknya, apakah benar tidak ada keuntungan dari si korban? Nah, saya pada saat itu berusaha dan ingin menyaksikan kalau seandainya dari pihak Nikita Mirzani meminta majelis atau meminta upaya-upaya agar supaya rekeningnya si pelapor itu diperiksa. Jangan-jangan justru uang 4 miliar itu diberikan ke Nikita Mirzani, justru dia untung 10 miliar umpamanya. Sejak saat dia memberikan uang 4 miliar, jangan-jangan produk yang dijual itu masuk ke rekeningnya dia bisa dapat 10 miliar atau mungkin lebih. Nah, ini kan menggugurkan bahwa dia disebut korban. Nah, kalau menurut saya inilah salah satu cara agar supaya bisa menggugurkan tuntutan kepada Nikita Mirzani atau hukuman kepada Nikita Mirzani. Kalau saya yakin kalau seandainya pelapor orang ya, siapapun orang di muka bumi ini berani memberikan uang sejumlah 4 miliar, kalau saya berani memberikan uang 4 miliar kepada orang lain, saya pastikan bahwa saya harus dapatkan uang lebih dari 4 miliar. Logikanya saya tidak akan mungkin memberikan uang kepada orang ini, saya kasih 4 miliar ya, tapi kamu jangan mereview produk yang saya jual. Nah, saya kalau pribadi, saya pastikan saya harus mendapatkan uang lebih dari 4 miliar. Nah, cuma masalahnya sampai sekarang nih, kita tidak tahu nih, apakah si pelapor ini dengan produknya tidak direview sama Nikita Mirzani, apakah dia mendapatkan uang atau tidak? Nah, ini menurut saya sampai sekarang nih saya belum melihat ada upaya untuk memeriksa
apa namanya rekening pemilik dari pelapor. Nah, kira-kira begitu. Oke, thank you Bang Herwanto. Mungkin dari Bang Nyoman sendiri gimana nih Bang? Atau sebelum ke Bang Nyoman, oh ya, Aku mau bertanya sama Bang Herwanto. oh ya, silakan yang mau bertanya monggo ya. Nanti kalau yang di bawah yang mau bertanya nanti Momot tolong diatur kursi 01 ya. Ya, siap, siap, siap. Halo, selamat malam Bang Herwanto. Malam. Oke, kita ketemu lagi ya. Udah lama banget nih ya ketemu sama Bang Herwanto. Bang, kalau bukan seandainya nih, itu kan mungkin proses sidang yang kemarin itu kan sudah berjalan ya, sudah sampai putusan dan sebagainya. Untuk mencari atau ya intinya untuk siapa yang bisa mencari apa kesalahan, bukan kesalahan ya, yang tadi Bang Herwanto ini pasti ada keuntungannya di balik 4 miliar yang dikasih, pasti dia ada keuntungannya. Siapa Bang selain Nikita Mirzani yang bisa melaporkan atau meminta keterangan itu aja sih Bang. Ya, saya pada saat itu melempar ya, saya beberapa kali diwawancara, makanya ada salah satu lawyer yang mengatakan dia di media ngomong gini, sudah saya bilang jangan banding, akhirnya bertambah. Sayangnya lawyer itu nggak ketemu sama saya. Ya kalau saya, ketika kita merasa bahwa kita tidak bersalah, sampai kapanpun kita kejar. Ya kan? Kalau kita merasa tidak bersalah, upaya apapun kita lakukan. Permasalahan di tingkat itu akan menambah hukuman, itu urusan lain. Nah, cuma pada saat saya melemparkan bahwa harus banding itu, saya berharap pada saat itu kuasa hukum, ya penasihat hukum dari Nikita Mirzani ini memohon kepada majelis hakim, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk ya memprint out rekening koran dari si pelapor. Karena apa? Untuk membuktikan benar nggak pelapor ini rugi. Ya kan, karena unsurnya itu dia harus mengalami kerugian akibat dari tindakan si terdakwa Nikita Mirzani. Nah, kalau feeling saya tidak mungkin orang memberikan uang 4 miliar kalau dia tidak perhitungkan bahwa dia duitnya dapat lebih daripada 4 miliar. Logikanya seperti itu. Ya kan? Apalagi jangka waktu dia memberikan uang sama perkara ini berjalan itu cukup lama gitu. Nah, cuma sayangnya nih, saya dengan tidak maksud menggurui ya, yang tadi Bang Nyoman sampaikan, saya tidak mau istilahnya mengomentari hasil kerja rekan-rekan saya yakin teman-teman sudah berusaha sekuat mungkin. Nah, cuma saya masih ada penasarannya ya, saya juga sebagai penonton, sebagai pendukung Nikita Mirzani juga pengen tahu bahwa coba cek dulu tuh rekening korannya si pelapor. Nah, jangan-jangan, saya maksudnya gini, jangan sampai Nikita Mirzani dihukum, apalagi hukumannya ditambah di tingkat banding ya, dan ternyata orang yang melaporkannya justru untung. Nah, ini maksud saya jangan sampai Nikita Mirzani ada orang dihukum ya, diberikan hukuman yang begitu berat. Jangan sampai ternyata ada orang dihukum, di pelapor tidak mengalami kerugian, justru sebaliknya dia untung. Nah, kan kita nggak tahu nih. Nah, harusnya pada saat sidang itu minta kepada majelis, perintahkan kepada JPU untuk di print out. Nah, di print out itu rekening korannya. Jangan-jangan tiba-tiba untung nih. Nah, ini maksud saya begini, karena di pengadilan itu kita membuktikan kebenaran material. Nah, kebenaran materialnya apa? Pastikan dulu korban ini benar-benar orang yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan Nikita Mirzani. Kira-kira begitu. Ada Pak Sunan tuh. Ada Bang Sunan, welcome Bang Sunan. Bang Sunan. Udah diundang. Ya. Abang, Bang Herwanto, nyambung ya. Saya setuju nih. Ya sedikit-sedikit bentar. Bang Herwanto tadi bilang saya setuju. Justru kita kan penonton. Nah, wasit-wasit ini tuh fair atau enggak? Kan mereka kan seperti hakim kan ngerti dong. Harusnya dia tanpa itu nanya, dia harusnya periksa rekening itu. Nah, makanya pas sejak dari awal itu sudah pada masuk angin. Jadi kalau kita yang Bang Herwanto tadi sampaikan itu adalah normatif. Ini udah abnormal. Jadi hasilnya juga abnormal.
Iya, Itu, Bang. memang ya kalau memang kita anggaplah kita menduga ya, kita menduga bahwa majelisnya umpamanya ada ibaratnya tidak berimbang atau tidak adil dan sebagainya. Tapi memang itu tetap harus dimohonkan, agar dia dimohonkan, maksudnya karena prinsipnya gini, kalau saya berada di pengadilan, ya di persidangan, saya tidak semata-mata seperti perkara ini ya, saya tidak membela 100% Nikita Mirjani, tapi saya pengen kebenaran itu terungkap. Apa kebenaran terungkapnya? Pantas nggak umpamanya si pelapor ini disebut dengan korban? Pantas nggak Nikita Mirjani disebut dengan pelaku? Kalau korban dan pelaku, berarti pelaku ini dia mendapat keuntungan, ini kerugian. Nah permasalahannya, benar nggak sih 4 miliar ini benar-benar dipermasalahkan hanya karena dia mentransfer ke Nikita nih, atau memberikan uang ke Nikita 4 miliar. Tapi permasalahannya ini berkaitan dengan produk. Kan ini kan simpel aja. Yang satu mereview, yang satu tidak boleh mereview. Nah, untuk tidak mereview dikasih uang. Nah kalau menurut saya permasalahannya ketika Nikita Mirjani tidak mereview, nah si pelapor ini dapat duit nggak dari produk itu? Nah kalau seandainya produk itu ternyata untung, ya dia tidak bisa disebut dengan korban dong. Nah itu yang apa nih yang selalu kita katakan, ini bisnis, ya ini bisnis saling menguntungkan. Nikita Mirjani untung, dia juga untung. Nah itu sama sayangnya nih, sayangnya pada saat itu sampai sekarang kita tidak tahu nih rekeningnya si pelapor ini sejak saat dia memberikan 4 miliar itu ada nggak penambahan hasil dari penjualan produk skincare-nya itu kira-kira begitu. Ya setuju. Terus Bang, terus gini loh, kalau ingat ya, si pelapor juga ke CNM kan bilang, nanti ingatkan lagi tahun depan, apakah itu diperas, kan begitu. Nah makanya ini kan ya, kalau menurut saya sebagai rakyat biasa, penonton, ini semuanya janggal. Judulnya masuk angin, udah susah ini, berat. Waktu itu kan saya bilang begini, kalau TPPU Nikita Mirjani pasti tidak akan kena. Itu poin yang saya sampaikan itu sejak dari dulu, itu kebukti kan. Nah selain daripada itu, nah seharusnya saya dulu menyarankan, dan dari pihak Nikita Mirjani harusnya ada serangan balik, lapor balik. Nah saya sampai sekarang tidak melihat apa namanya ada laporan balik. Saya udah berulang-ulang kali itu di media, harusnya lapor balik, harusnya lapor balik. Bahkan kalau perlu apa namanya penuntut umum yang kita duga umpamanya dia apa namanya cari-cari ini. Kalau Pak Prabowo kan bilang kan, Pak Prabowo itu sebelum putusan Nikita Mirjani itu sempat dia bilang begini, jangan mencari-cari yang tidak ada, kata Pak Prabowo tuh. Dia mengingatkan Pak Jaksa Agung jangan mencari-cari yang tidak ada. Katanya itu ada orang yang dihukum, dia mencuri apa, melakukan tindak pidana begini, kenapa mesti dihukum? Nah Pak Prabowo melarang tuh, dengan motivasi apapun dia tidak setuju. Nah kalau seandainya JPU waktu itu memasukkan pasal TPPU, yang menurut saya pasal TPPU ini pasti akan ditolak oleh majelis hakim. Artinya penuntut umum juga mengada-ada memberikan pasal. Maksud saya hajar juga dong di situ. Berarti penuntut umum ini bukan mencari kebenaran material di pengadilan, tapi dia mencari pasal yang kira-kira bisa memberatkan si terdakwa. Nah itu maksud saya gini, apa kalau istilah bola itu bertahan yang baik adalah menyerang. Nah saya tidak melihat nih, saya mohon maaf nih sekali lagi dengan tidak maksud saya ibaratnya menggurui dari rekan-rekan saya, tapi saya melihat bahwa dari apa namanya dari pihak Nikita Mirjani serangannya kurang begitu gencar gitu, kurang begitu gencar. JPU serang juga, ya, majelis juga serang juga ya. Jadi kalau kita di pihaknya benar, ya udah. Nikita Mirjani kalau menurut saya mental udah oke. Ya. Nikita Mirjani dalam berupaya untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, mental udah oke, mental baja itu. Saya salut Nikita Mirjani, dia udah tidak peduli lagi itu. Ya, mau dia dikurung kayak mau dia enggak, tapi dia pandangan saya sebagai penegak hukum, Nikita Mirjani punya jiwa ya. Dalam menegakkan hukum itu dia tidak peduli mau hancur lebur kayak mau dipenjara kayak enggak, tapi dia dalam upaya menegakkan keadilan itu saya lihat wah ini orang ya sedikit sekali orang. Saya ini pengacara praktek, saya banyak nangani perkara,
sedikit sekali orang yang berani untuk mengungkapkan kebenaran dengan segala resiko. Kebanyakan orang ketika dia berhadapan dengan polisi, dia akan santun, berhadapan dengan jaksa, merendahkan diri. Di pengadilan, dia berusaha agar supaya dia dihukum ringan. Nah, tapi Nikita Mirzani, dia tidak menunjukkan seperti itu. Dia tetap berjuang sekuat tenaga, apapun resikonya, dia harus menegakkan hukum. Nah, ini menurut saya, ketemu klien seperti ini jarang. Ya, kalau saya ketemu klien seperti ini, tempur habis-habisan, agar kebenaran itu terungkap, ya. Tempur habis-habisan aja di pengadilan, minta ini, minta itu, perintahin jaksa, minta majelis hakim, perintahkan jaksa untuk rekening koran si pelapor di print out, jangan-jangan dia untung besar nih. Nah kan, kita di sini tidak ada yang tahu bahwa rekening si pelapor itu benar gak dia mengalami kerugian 4 miliar itu. Sekarang logikanya aja, kalaupun umpamanya 4 miliar diterima Nikita Mirzani, andaikan ternyata penjualan skincare itu masuk aja umpamanya 4 miliar, itu pun nggak ada kerugian di situ dia, ya kan? Anggaplah 4 miliar juga dia dapat duit, nggak ada kerugian dia di situ, karena uangnya sudah kembali. Kenapa? Itu bisa dibuktikan dengan tidak di-reviewnya produk oleh Nikita Mirzani. Nah, cuma ini sekali lagi perlu memang ada upaya paksa dari majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera rekening korannya si pelapor di print out. Gitu, kira-kira begitu. Oke, Bang Herwanto, ini ada pertanyaan dari Mbak Sony sebentar ya, yang di bawah. Yang aku pertanyakan, gimana tindakan BPOM dengan produk-produk yang berbahaya? Di mana marwah dan ketegasan BPOM? Mungkin nanti Bang Herwanto sama Bang Nyoman bisa menjelaskan pertanyaan tersebut. Menjawab. Jangan lari ke sana dulu, ke fokus ke. Saya kalau BPOM udah tadi bahas lagi tuh, udah yang bahasnya yang kasus ini dulu. Host. Oke, lanjut. Lanjut. Gini, Isin. Ini terkait dengan ada beberapa advokat atau pengacara yang mengatakan bahwa jangan banding. Nah, sedangkan yang kita tahu bahwasanya pelapor ini atau pihak jaksa akan terus melakukan banding atau tanpa banding dari pihak Nikita Mirzani, tidak banding atau banding, mereka tetap banding. Itu yang kita ketahui selama ini. Nah, terkait dengan seorang Nikita Mirzani, kiat-kiatnya kira-kira apa saja? Misalkan ini kita semua memahami dan apa yang tersampaikan ke masyarakat itu bahwasanya apa yang terjadi dengan Nikita Mirzani adalah sebuah hal yang dikondisikan. Nah, terkait dengan dia kan yang pelopor dengan adanya produk-produk skincare yang bermasalah atau mungkin berbahan kimia berbahaya. Nah, kenapa malah dia yang menjadi tersangka atau menjadi penjahatnya di sini? Nah, itulah yang kemudian kira-kira kiat-kiat apa saja yang bisa dilakukan oleh misalkan masyarakat kita ini sebagai pendukungnya agar persoalan ini cepat terselesaikan dan Nikita Mirzani mendapatkan keadilan dalam hal ini. Seperti yang kami pahami, kami sebagai masyarakat biasa, minta maaf ya para penegak hukum, bahwasanya Nikita Mirzani ini dikondisikan, dia mengalami banyak yang mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi atau dikondisikan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bapak-bapak advokat yang terhormat di seluruh Indonesia maupun yang ada di Komal ini, kiat-kiat apa saja? Apakah kami harus berteriak-teriak atau lebih kayak ibaratnya gini, kita sudah luar biasa di media sosial ini menyuarakan seorang Nikita Mirzani dan pada akhirnya keputusan para hakim tetap saja membuat Nikita Mirzani kami ini, aku bilang Nikita Mirzani kami ya, karena saya memang jujur, saya sangat mengagumi dia, saya sangat mencintai dia, saya anggap dia adalah seorang pahlawan perempuan di Indonesia satu-satunya yang mungkin tidak akan ada lagi, dan tapi mudah-mudahan ada kedepannya Nikita Mirzani yang lain. Kiat-kiat apa saja selain kita sudah teriak di media sosial, kita sudah buat PT, apakah kita harus dalam tanda kutip turun ke jalan atau bagaimana Pak advokat yang terhormat? Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Ini kedengaran nggak? Ya. Bang Nyoman di mana Bang Nyoman? Bang Nyoman nggak ada ya, turun ya? Ya, kayaknya. Jadi saya tadi barusan sama Pak Sunan, sama Sunan Kalijaga tadi, saya barusan di Polda sama dia. 2 hari yang lalu dia hubungi saya terkait dengan laporan. Saya juga ada laporan sebenarnya
laporan polisi saya terkait dengan pengusaha skincare juga yang sekarang sudah ditahan nih. Nah jadi kalau saya, pendapat saya begini, saya tidak pernah namanya menyerah ya ketika saya berusaha mengungkapkan kebenaran. Saya tidak pernah menyerah. Nah, nyatanya sekarang juga ada yang katanya orang dianggap kebal hukum, laporan polisi nggak pernah jalan dan sebagainya. Faktanya ada juga pengusaha skincare sekarang ditetapkan sebagai tersangka bahkan ditahan. Jadi tidak ada yang kebal hukum. Jadi kita tetap semangat bahwa penegakan hukum itu akan ditemukan ketika kita mencari. Nah jadi kita nih sebagai pencari keadilan, kita tidak akan pernah menemukan keadilan kalau kita tidak mencari dan berusaha mendapatkannya. Nah jadi walaupun hiruk pikuk kan, umpamanya majelis hakim begini, jaksa begini, semuanya gini ya, kita tetap harus punya keyakinan bahwa kebenaran itu sebenarnya pasti terungkap, hanya waktunya saja, ya kan? Ada istilah katanya, walaupun kebohongan itu berjalan secepat kilat katanya, sewaktu-waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Nah itu memang saya menganut itu, saya mengamini itu. Jadi walaupun menurut saya Nikita Mirzani ini saat ini dia dijatuhkan hukuman, ya kalau memang ibaratnya dia itu di pihak yang benar dan memang dia berusaha terus untuk berusaha supaya kebenaran terungkap, saya meyakini suatu saat nanti pasti akan juga terungkap. Hanya memang waktunya ya perlu bersabar dan lain sebagainya, perlu usaha ini usaha itu kan ya. Kalau sekarang ini kan sudah banyak pengusaha skincare ini yang kadang komposisinya tidak ada ini, dia katakan ada ini, kalau harganya begini dia katakan begini, sudah banyak macam-macamnya lah ya, sudah banyak macam-macamnya. Ya pengusaha skincare ini yang banyak uang, yang kaya raya, tapi nyatanya kan ada masalah kan, ada masalah ini masalah itu.